Halo Kenat. Halo Niko. Shalom. Halo Mbok Kore. Hai, Shalom Pak Sutarmin. Baik, salam semua saudaraku sekalian. Selamat hari Minggu. Semoga hari ini hari yang berbahagia, karena hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan. Sebab itu saya ini tolong Natasha tuh Bilkisnya Nasya. Oke. Tolong teman-teman semua di-mute ya. Oke, sekali lagi shalom semua saudaraku, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita saudaraku. Kita akan bersyukur hari ini, sebab hari ini kita bicara tentang tujuan menyembah. Dan kita semua rindu dilawat oleh Tuhan, amin. Haleluya. Walaupun nggak kelihatan wajahnya semua nih, mukanya nggak kelihatan, saya percaya ya. Saudara hadir ya. Jadi cuma kan handphonenya doang. Mari saudaraku, untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita angkat satu pujian. Kita akan mengatakan, Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu, karena dengan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita angkat pujian ini. Ku persembahkan hidupku. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari persembahkan hidup kita saudaraku. Oh, ku persembahkan hidup kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan, sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Pakai kami untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari dengan rasa penyesalan kita katakan kepada Tuhan. Oh,
Kami katakan Kau baik Tuhan. Katakan penyesalan masa lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali kita katakan, kami persembahkan hidup kami Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Haleluya. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, kepadamu Tuhanku. Mari kita berdoa, saudaraku sekalian. Bapa, kami persembahkan hidup kami tidak dibatasi oleh karena keadaan kami. Kami akan terus menyembah Tuhan dalam kondisi apapun, situasi apapun. Sebab Engkau Tuhan layak disembah dalam segala aspek apapun juga. Sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau yang akan melawat ibadah kami. Oleh sebab itu ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang siap melayani Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan dan siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Saudaraku sekalian, mari saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan angkat sebuah pujian yang mengatakan, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Mari katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Katakan sekali lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta
Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, Kau layak disembah. Kau layak dipuja. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak dipuja. Kau yang layak disembah Tuhan, sebab perbuatan-Mu ajaib. Kau agung, Kau mulia, Kau kudus, Kau mulia. Mari katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Mari angkat tangan kita katakan kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Lebih tinggi lagi katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Siloam menyembah-Mu Tuhan. Oh, Allah semesta alam. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Oh, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan diagungkan dan dimuliakan Bapa. Biarlah penyataan firman dari surga dan hamba-Mu yang dituntun oleh dari surga mampu memaparkan isi hati surga tentang apa yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos, tentang apa yang terjadi di surga nanti dan keberadaan kami nanti. Sebab itu sekali lagi Roh Kudus, penuhi kami semua dengan kekuatan Roh-Mu supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Bagi kita yang siap mendengarkan dan melakukan firman, sama-sama katakan, amin, 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 saudaraku sekalian, haleluya. Saudaraku sekalian, kita akan buka firman Tuhan, silakan saudaraku. Mari kita buka firman Tuhan. Ya, saudaraku, kita buka firman Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, saya rindu saudara membuka kitab Wahyu. Wahyu yang keempat, saudaraku. Pasal 4, Wahyu pasal 4. Silakan saudara buka Wahyu pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan yang 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudaraku sudah siap, yang sudah katakan yes. Amin, amin, amin. Saya yakin. Ada sekali lagi saudaraku, buka Wahyu pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Saya mulai dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai roh dan dilihat sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu. Gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Ayat yang keempat, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan tahta itu duduk 20 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat bunyi guru menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk-makhluk yang pertama seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelahnya dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti mereka berkata berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan ada. Ayat yang ke-9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian, dan hormat, dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-20 tua-tua itu di hadapan Dia, yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu dan sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Haleluya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudaraku sekalian, di dalam pendahuluan ini saya ingin mengatakan dulu bahwa kalau saudara ingin menggambarkan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, saudara boleh lihat PowerPoint yang saya siapkan. Inilah gambaran. Ya, walaupun ini gambaran ya, bukan sebenarnya ya, gambaran. Jadi inilah gambaran surga. Ya, ini kemampuan Yohanes di Pulau Patmos dalam sebuah kelihatan. Kemampuannya sebagai manusia mencoba untuk menggambarkan surga, walaupun Yohanes sadar bahwa dia tidak bisa menggambarkan keadaan surga. Coba saudara perhatikan gambar ini. Ada 24 tua-tua. Ada seorang pribadi, katanya seperti seseorang ya, katanya bukan seseorang ya, seperti seseorang. Di dalamnya ada 7 kilat. Ada 7 obor. Menggambarkan katanya itu ada roh 7 itu ya, 7 yang roh itu. Ada 4 makhluk. Ya, saudaraku, saya tidak menambahkan gambar yang terbaik. Saya rasa ini bisa menggambarkan. Dan gambar di belakangnya seperti kaca berkilauan, kristal-kristal. Ada seperti jamrud, mungkin warna hijau, yaspis.
Saudaraku, saya nggak tahu lagi gambarannya, sebab saya belum pernah melihat jamrut. Saya sudah lihat cari luar biasa warnanya. Tetapi mungkin gambaran seperti inilah keadaan sorga nanti. Gilang gemilang, emas tidak berharga lagi di situ karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai saat saudaraku, sampai sini saudara bisa menggambarkan megahnya sorga, amin? Aduh, luar biasa jika saudara melihat sorga, itu sangat luar biasa. Rumah saya di Maja kalah dengan sorga. Ya jelas lah ya, Maja mah. Maja sama sorga ya gak kebanding ya. Haleluya, saudaraku sekalian. Baik, yang pertama saudaraku, bahwa sorga adalah tempat penyembahan. Itu yang poin yang pertama dikatakan di pertama. Bahwa sorga nanti itu tempat pujian penyembahan. Pujian penyembahan melebihi daripada apapun juga. Makanan yang enak, tahta yang terindah. Tempat di mana Allah ada adalah tempat yang terindah. Di mana kita tinggal menyembah Tuhan. Dia akan memperlengkapi semua kebutuhan kita. Dan tak satu pun kita melakukan apa-apa. Kecuali menyembah Tuhan. Sebab itu poin yang pertama ingin kita katakan. Tujuan satu penyembah adalah, jangan lupa. Tujuan kita diciptakan adalah untuk ke sorga. Dan tempat sorga adalah menyembah. Haleluya. Amin, saudaraku. Yang kedua, bahwa di sorga nanti ayat 8 dikatakan bahwa tidak pernah berhenti pujian dan penyembahan siang dan malam. Artinya apa? Tujuan kita dalam satu menyembah adalah menaikkan pujian dan penyembahan dalam hidup ini. Iya, saya bersyukur saudaraku, saya ini kondisinya udah semangat sekali, cuman saya tetap ikutin protokol. Hari ini saya mau tes antigen, saya yakin sekali 1000% saya udah pasti negatif. Ya, itu mungkin keyakinan iman saya, saudaraku, karena itu doa saya. Jadi sepanjang ini ya kita harus terus percaya bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu ada kekuatan baru. Ada kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh vitamin apapun juga. Saya diberi vitamin yang sama keluarga Pak Eko ini berlimpah-limpah. Thank you keluarga Pak Eko ini. Ada vitamin, dan saya bersyukur saudaraku, vitamin-vitamin ini adalah cuman alat, tetapi yang memberikan kesembuhan itu Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, satu tujuan menyembah adalah pertama. Tadi adalah sorga adalah tempat menyembah. Yang kedua, puji-pujian tidak pernah berhenti di sorga, saudaraku. Dan begitu juga di hidup kita. Puji-pujian nggak boleh berhenti. Ya, waktu kita puji Tuhan, kita juga mesti memuji istri kita. Kita memuji anak kita. Katakan, engkau cantik nah hari ini, engkau pintar nah hari ini. Istriku engkau adalah wanita tercantik di seluruh jagat raya. Kau nomor. Amin. Haleluya, haleluya. Coba sekarang saya rindu setiap suami puji istrinya. Saya dari sini, halo yang my lovely, kamu orang yang paling cantik di jagat raya. Semua suami puji istri dan anak kita semua. Ruben, kamu paling ganteng. Putri, kau paling cantik. Semua. Pak Sutarmin, jangan lupa puji Niko. Kenan, Laswanyo, Pak Bastin. Haleluya. Pujian membuat kita sukacita. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Yang ketiga, saudaraku, tanpa panjang lebar, bahwa kalau kita baca ayat ke-9 dikatakan di sana, dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk atas tahta dan hidup sampai selama-lamanya. Yang ketiga adalah kita mempersembahkan kepada Tuhan pujian, hormat kita, syukur kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Seperti saya hari ini, kondisi apapun, saya mengatakan dalam hati saya bahwa saya bersyukur dalam segala hal. Sebab kenapa? Tuhan sendirilah yang mungkin mengatur yang terbaik untuk saya. Mungkin yang terbaik untuk saya istirahat kali ini. Saya bersyukur saudaraku, jangan lupa. Jadi yang ketiga, satu tujuan kita adalah memuji Tuhan, memberikan hormat pada Tuhan, respect dengan apa yang Tuhan lakukan di hidup kita, dan merasakan syukur kepada Dia. Sebab apa yang kita terima hanya berasal dari Dia. Amin. Yang keempat, saudaraku, tanpa panjang lebar, saudaraku, yang ayat 10 mengatakan di situ, saudaraku, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia, yang maksudnya Tuhan ya, yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota di tahta itu sampai berkata. Mahkota itu, saudaraku, emas yang dimiliki oleh mahkota tua-tua itu.
Dan ketika mereka melemparkan mahkota itu, mereka cuma bilang, hidup yang tertinggi adalah sebagai seorang penyembah. Hidup yang tertinggi di hidup ini adalah sebagai seorang penyembah Tuhan. Sebab jika kita menjadi penyembah Tuhan, tempat kita pasti di sorga. Yang kedua, berkat kita pasti berkat sorga. Yang ketiga, kehidupan kita pasti kehidupan sorga. Jangan lupa, saudaraku. Hidup yang tertinggi menjadi penyembah Allah. Sebab ketika kita menjadi penyembah Allah, berkat kita berasal dari sorga. Hidup kita di sorga. Berkat-berkat dari sorga selalu akan ada kepada kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku. Mari kita baca ayat yang ke-11. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena itu, oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan. Yang terakhir, saudaraku, kita ada dan hanya untuk Tuhan. Keberadaan kita hari ini ada masih hidup, diizinkan hidup. Kalau kita ada diizinkan oleh Tuhan ada hari ini, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya harta segala macam, itu karenanya dipercayakan Tuhan. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ada 5 poin, saudaraku. Saudaraku, ada 5 poin, saya ulang sekali lagi. Apa itu satu tujuan menyembah? Yang pertama, surga tempat para penyembah dan tempat kita. Jika kita seorang penyembah, tempat kita nanti pasti di surga. Yang kedua, karena kita tempatnya di surga dan tempat kita sebagai penyembah, puji-pujian tidak boleh berhenti. Dan bukan hanya pujian tidak boleh berhenti, tetapi hormat kepada Tuhan dan syukur kepada Tuhan juga tidak boleh. Sebagai seorang penyembah harus penuh dengan rasa syukur. Yang keempat, saudaraku, hidup yang tertinggi adalah menjadi seorang penyembah. Jika kita seorang penyembah, kita menerima berkat dari sorga, tempat kita di sorga, semua keadaan sorga akan menjadi bagian kita, saudara. Yang kelima, kita ada dan kita hanya ada karena Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Haleluya, kasih tepuk tangan. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, Bapak. Kami menyadari bahwa keberadaan kami hari ini, keberadaan hamba-Mu hari ini pun juga, itu pasti tidak lepas dari perhatian Tuhan. Sebab itu, Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami telah melewati hari-hari bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami telah melewati hari-hari sulit bersama dengan Engkau. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini kami masih percaya bahwa Tuhan kami juga pasti menolong kami semua. Hamba berdoa sekali untuk keluarga demi keluarga yang sedang dalam berbagai pergumulan hidup mereka, Bapak. Tolonglah mereka dengan berbagai kesulitan mereka, Bapak. Bapak lawat semua demi keluarga, para pemimpin Tuhan di dalam gereja-Mu Siloam. Engkau menyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka, bagi anak mereka, bagi usaha mereka, bagi studi anak-anak mereka, bagi masa depan anak-anak mereka. Engkau campur tangan, Bapak. Bapak, sekali lagi hamba menyerahkan seluruh anggota, seluruh sidang jemaat Siloam dalam tangan-Mu, Bapak. Mungkin mereka yang sedang lemah tubuh, Bapak tolong lawati mereka, Bapak. Engkau pulihkan mereka, Bapak. Mereka yang sedang berbeban berat, Bapak. Engkau berikan jalan keluar, beri keringanan bagi mereka. Tuntun langkah mereka, Bapak. Dan beri hikmat, kebijaksanaan bagi mereka untuk mengelola seluruh apapun yang Tuhan percayakan bagi mereka. Ajarkan mereka, Bapak, untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Di atas perusahaan mereka, di atas hubungan mereka. Semua Tuhanlah yang tertinggi. Sebab kami ada untuk menjadi penyembah Tuhan. Bapak, hamba berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Engkau mengasihi bangsa ini, Bapak. Semua dalam kondisi bangsa ini, kami berdoa, Bapak. Siloam berseru, Bapak. Engkau memberkati Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia. Berkati gereja-gereja-Mu, Bapak. Setiap gereja-gereja yang sedang dalam berbagai pergumulan untuk penyesuaian tentang pandemi ini, Tuhan tolong. Biarlah para hamba Tuhan diberi hikmat ripaya-Mu melimpah. Supaya karena hikmat ripaya Tuhan, semua Tuhan dapat kami lewati. Kami berdoa untuk semua hamba Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyatakan belas kasihan-Mu dengan berbagai kesulitan apa tantangan yang mereka alami. Bapak, Engkau Allah yang memilih mereka dan hamba-Mu. Biarlah Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar dalam pergumulan kami. Kami berdoa sekali lagi Siloam secara khusus, Bapak. Lebarkan kapasitas Siloam, Bapak. Lebih luas lagi, Bapak. Sehingga apa yang terjadi dengan Siloam adalah yang terbaik yang Tuhan siapkan. Hamba bersyukur untuk para pemimpin yang luar biasa. Belas kasihan-Mu melimpah atas mereka. Hamba bersyukur untuk umat-Mu yang setia
belas kasihan-Mu melimpah. Hamba bersyukur Tuhan untuk hamba proses jemaat Tuhan yang masih dalam proses dalam pertumbuhan. Belas kasihan-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur sekali lagi. Hamba-Mu rindu Tuhan ibadah minggu depan sudah offline ya Bapak. Dan biarlah hari ini dengan tes apa yang lakukan, biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami bersyukur untuk semua ini Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mas saudaraku, di ujung penghujung ibadah ini, kita akan menutup dengan sebuah pujian, saudaraku, yang mengatakan, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Mari saudaraku kita angkat pujian ini. Haleluya, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali kita katakan, sebab Kau layak terima pujian, haleluya, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Engkau Raja. Akhirnya saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, penyertaan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan saudaraku sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Saudaraku boleh buka kamera, kita akan screenshot. Silakan Ruben. Ya, buka kamera semua saudaraku. Ya, screenshot silakan Ruben. Hari ini kita akan Ramatama Jum lagi ya. Nanti ya. Puji Tuhan. Kokre, shalom. Shalom. Asa, shalom. Siap ya semua? Screenshot ya. Hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Senyum. Sekali lagi. Senyumnya semua ya. Senyumnya. Hitungan 3. Bu Eva, jangan lari dulu. Ayo 1, 2, 3. Senyum. Oke. Selamat hari Minggu semua saudaraku sekalian. Doakan saya supaya cepat sembuh, cepat sehat. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom saudaraku. Bye-bye. Dah. Jadi live anti. Ya. Oke, bye semua. Shalom.